Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ida Bagus Gede Puja Sinata, yang kedua ada saya, Wayan Dewanggara, yang ketiga ada Igusti Agung Bagus Oko Wisma Dharma. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pendanaan dan investasi dalam pariwisata. Yang kami bahas adalah pertama sumber-sumber pendanaan, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pariwisata, yang ketiga ada prinsip-prinsip investasi, yang keempat ada investasi dalam kepariwisataan, yang kelima ada feasibility study and model-model investasi. Yang pertama, sumber-sumber pendanaan. Secara umum, sumber dana dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu dan asalnya. Ada sumber dana berdasarkan asalnya, yaitu yang pertama ada sumber dana eksternal, yang kedua ada sumber dana internal. Yang sumber dana eksternal adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu para kreditur dan pemilik bagian yang berada di dalam perusahaan. Pihak-pihak yang menjadi sumber dana eksternal yaitu supplier, bank, pasar, dan modal. Dan sumber dana internal yaitu sumber dana yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, seperti laba yang ditahan atau retained earning dan penyusutan. Penentuan dan internal tergantung besarnya laba yang diperoleh perusahaan, sedangkan yang berdasarkan jangka waktu ada 3, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka panjang, dan sumber dana jangka menengah. Memperoleh sumber perdanaan merupakan salah satu fungsi manajemen keuangan. Sumber dana perusahaan bisa didapatkan dari 3 kelompok sumber dana, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pariwisata. Yang pertama ada jumlah objek wisata, yang kedua ada jumlah kunjungan wisata, yang ketiga ada pendapatan per kapita. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip investasi. Dalam berinvestasi memerlukan prinsip-prinsip yang perlu dipegang teguh oleh investor. Berbagai penelitian terhadap investor sukses yang selalu memegang teguh prinsipnya. Ada 3 prinsip mendasar dalam investasi yang sangat penting untuk menjadi landasan dalam cara berpikir dan bertindak, yaitu capital preservation atau perlindungan terhadap modal, yaitu mempertahankan apa yang telah dimiliki. Yang kedua ada risiko yang bersifat kontekstual, perlu dikelola secara aktif. Risiko yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan kompetensi. Yang terakhir adalah modal investasi harus dibangun sesuai dengan profil dan karakternya. Setiap investor memiliki tujuan, kepribadian, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya ada investasi dalam kepariwisataan. Pendekatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dalam pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang kedua, mekanisme kelembagaan bersifat up-down. Yang ketiga, prakarsa dalam bentuk perencanaan formal. Yang keempat, proses penyusunan program bersifat statis. Yang kedua, pertimbangan investasi pariwisata. Berikut ini beberapa pertimbangan yang menjadi alasan seorang investor melakukan investasi dalam sektor kepariwisataan. Proyek investasi bisa dirancang dalam penggunaan bersama konsumen dan wisatawan. Yang kedua, investasi dalam bangunan untuk pariwisata dapat dipertimbangkan untuk substitusi di masa yang akan datang. Yang ketiga, perlengkapan transportasi yang dibeli untuk travel dan pariwisata dapat digunakan pada sektor lain. Yang keempat, investasi dalam pariwisata dipengaruhi oleh musim. Yang ketiga, syarat investasi dalam pembangunan kepariwisataan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam pembangunan kepariwisataan, antara lain: yang pertama adanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung. Yang ketiga, kebutuhan manusia harus dibatasi.
Keempat, manfaat pembangunan ekonomi harus didistribusikan secara adil. Selanjutnya ada feasibility, studi dan model-model investasi. Yang pertama, pengertian studi feasibility. Studi feasibility atau studi kelayakan merupakan evaluasi proposal yang dirancang untuk menentukan kesulitan dalam melaksanakan tugas yang ditunjuk. Secara umum, studi kelayakan mendahului pengembangan teknis dan pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, studi kelayakan merupakan evaluasi dampak potensial dari sebuah proyek yang diusulkan. Yang kedua, faktor penentu kelayakan. Yang pertama, kelayakan teknologi dan sistem. Penilaian ini berdasarkan pada desain garis persyaratan sistem dalam hal input, proses, output, program, dan prosedur. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Analisis ekonomi adalah metode yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem baru. Yang ketiga, kelayakan hukum. Menentukan apakah sistem yang diusulkan konflik dengan persyaratan hukum, seperti sistem pengelolaan data harus sesuai dengan perlindungan data lokal. Yang keempat, kelayakan operasional. Ukuran dari sistem yang diusulkan memecahkan masalah dan mengambil keputusan dari kesempatan yang diidentifikasikan selama definisi ruang lingkup dan bagaimana memenuhi persyaratan yang diidentifikasikan dalam tahap analisis kebutuhan pengembangan sistem. Yang kelima, kelayakan jadwal. Sebuah proyek akan gagal jika penyelesaian memerlukan waktu yang terlalu lama. Kelayakan jadwal adalah ukuran dari seberapa wajar jadwal proyek. Yang ketiga, faktor penentu lainnya. Yang pertama, kelayakan pasar dan real estate. Studi kelayakan pasar biasanya melibatkan pengujian lokasi geografis untuk proyek pengembangan real estate dan biasanya melibatkan tanah real estate. Kelayakan pasar memperhitungkan pentingnya bisnis di area yang dipilih. Yang kedua, kelayakan sumber daya. Hal ini melibatkan pertanyaan mengenai beberapa banyak waktu yang tersedia untuk membangun sistem baru. Bila dapat dibangun, apakah mengganggu operasi bisnis normal, jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, kelayakan budaya. Pada tahap ini, alternatif proyek yang dievaluasi dampaknya terhadap budaya lokal dan umum, seperti faktor lingkungan perlu dipertimbangkan. Faktor ini harus dikenal budaya perusahaan yang lebih lanjut sendiri dapat berbenturan dengan hasil proyek. Adapun yang dapat kami simpulkan dari materi yang kami bawakan adalah secara umum sumber dana dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu dan asalnya. Ada dua sumber dana berdasarkan asalnya, yaitu sumber dana internal yang bersumber dari sumber dana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta sumber dana eksternal yang berasal dari supplier, bank, dan pasar modal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pariwisata, yaitu jumlah objek wisata, jumlah kunjungan wisata, dan pendapatan per kapita. Dalam berinvestasi memerlukan prinsip-prinsip yang perlu dipegang teguh oleh investor. Berbagai penelitian terhadap investor-investor sukses yang selalu memegang teguh prinsipnya. Ada 3 prinsip mendasar dalam investasi yang penting untuk menjadi landasan dalam cara berpikir dan bertindak, yaitu capital preservation atau perlindungan terhadap modal, risiko yang bersifat kontekstual. Model investasi harus dibangun sesuai dengan profil dan karakternya. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dalam pariwisata adalah sebagai berikut, yaitu pendekatan dalam investasi pariwisata dan pertimbangan investasi pariwisata. Studi feasibility atau studi kelayakan
merupakan evaluasi proposal yang dirancang untuk menentukan kesulitan dalam melaksanakan tugas yang dituju. Secara umum, studi kelayakan mendahului pengembangan teknis dan pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, studi kelayakan merupakan evaluasi dampak potensial dari sebuah proyek yang diusulkan. Di Indonesia atau di beberapa negara lain bisa dikenal dua tipe pembangunan pariwisata berdasarkan pada pola proses dan tipe pengelolaannya, yaitu tipe terstruktur dan tipe kedua yaitu tipe terbuka atau tidak terstruktur. Kedua tipe ini pada umumnya mempunyai perbedaan yang jelas dalam karakteristiknya, terutama pada pola proses dan tipe pengelolaannya. Baik, berikut dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh saya dan teman saya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.